Kasih karakter ini penting. Karakter itu penting sekali. Bukan hanya masalah karunia, karakter. Karena kalau kau tidak dipimpin Roh Kudus, karaktermu pasti karakter setan. Saudara, maka jangan heran, sebar kau lihat haleluya di gereja, mandi luar tuh setan pakai dia. Saudara, tapi orang kalau dipimpin Roh Kudus, saudara yang terkasih, karakternya pasti karakter Kristus. Karakternya pasti karakter ilahi. Kalau dipimpin Roh Allah, bukan hanya ada pengurapan, tapi karakter yang baik pasti akan lahir dari hidup orang itu. Amen. Beri tepuk tangan terbaik. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan ini Tuhan izinkan kita bisa kembali jumpa untuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23 ya. 18 sampai dengan 23. Saya mau ajak kita membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan 3 ya. Keluaran 33 18 sampai 23. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara melihat ayat-ayat ini, saudara, maka kita menemukan bahwa waktu itu Musa sedang minta kepada Tuhan untuk menyertai mereka yang sedang berjalan di padang gurun. Ya saudara, perikop daripada kitab Keluaran 33 itu jelas, di situ ditulis Musa minta penyertaan Tuhan di gurun. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu dia meminta penyertaan Tuhan, ada satu kalimat penting yang dia sampaikan di dalam permintaannya itu, yang bagi saya ini adalah kalimat yang memberikan kesimpulan bagaimana Tuhan mau menyatakan penyertaannya bagi bangsa Israel lewat hambanya yang bernama Musa. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari pernyataan Musa yang merupakan suatu kesimpulan daripada apa yang Tuhan mau kerjakan bagi bangsa Israel? Lihat di ayat 18 itu. Di situ ada kata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu. Jadi saudara, Musa ini menyadari benar, kalau ada kemuliaan Tuhan yang diperlihatkan, maka dia yakin bahwa Tuhan pasti menyertai perjalanan mereka di padang gurun. Kalau ada kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, maka sekali
sekali lagi Musa merasa tidak perlu takut dan gentar meskipun melewati padang gurun yang tidak tahu ujung arah pangkalnya di mana, karena saudara, padang gurun itu kan suatu tempat yang luas yang tidak bisa ditandai dengan sesuatu apapun. Tetapi Musa meyakini kalau Allah memperlihatkan kemuliaannya, maka tidak ada sesuatu apapun yang dia tidak bisa lewati meski ada di padang gurun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa ini penting buat kita semua yang hari ini hadir dan dengar ini firman. Saudara, kita semua ini juga seperti bangsa Israel dan Musa yang ada di padang gurun itu, yang sedang melakukan ziarah perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia yang serba tidak ada kepastian di dalamnya. Di tengah-tengah dunia yang boleh saya katakan, saudaraku, penuh dengan banyak sekali tantangan seperti ada di padang gurun. Dunia yang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerinduan daripada Musa itu juga harus menjadi kerinduan saudara dan saya. Sebab di mana ada kemuliaan Allah, maka tidak ada yang sukar untuk kita tidak bisa lewati. Kalau ada kemuliaan Tuhan, kalau ada cahaya kemuliaan Allah, maka padang gurun yang sesulit apapun, saudara dan saya pasti akan jalani. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu butuh kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan di perjanjian lama itu adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak biasa. Saudara yang terkasih, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa dapati. Makanya Musa minta supaya beta bisa lihat itu kemuliaan. Saudara yang terkasih, karena kemuliaan itu secara sempurna baru dinyatakan kepada gerejanya di zaman akhir. Saudara yang terkasih, kapan itu? Waktu Roh Kudus dicurahkan. Karena Roh Kudus itulah yang disebut dengan roh kemuliaan. Jadi kalau ada Roh Kudus, maka pasti ada roh kemuliaan. Ada amin? Oh, ini ada ayatnya, lihat kita. 1 Petrus 4 ayat 14. Perhatikan ayat ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 ditampilkan. Kita baca ya, saudaraku. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, ya, yaitu roh siapa? Allah. Jadi kalau berbicara soal kemuliaan Tuhan, itu berarti punya identik atau punya kaitan yang sangat erat dengan yang namanya roh Allah. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada roh kemuliaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada roh kemuliaan. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita semua merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan, itu adalah pernyataan kemuliaan Allah yang luar biasa. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Allah itu harus menguasai kita, sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan dulu ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah ini kita butuh nih. Sebab tanpa itu roh kemuliaan, kita tidak bisa berjalan di ini padang gurun. Tanpa kemuliaan Allah kita tersesat. Tanpa kemuliaan Allah, kita pasti, saudaraku, akan salah jalan. Tanpa kemuliaan Allah, kita akan mati semua di padang gurun. Tanpa kemuliaan Allah, kita tidak bisa melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tapi kalau ada roh kemuliaan, maka pasti ada banyak hal yang saudara akan lihat bersama dengan roh kemuliaan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya Musa ini mati-matian. Tuhan, beta minta perlihatkan itu kemuliaan. Sebab tanpa itu kemuliaan, betul semua mungkin bisa menjalani ini padang gurun. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya apa yang diminta oleh seorang yang bernama Musa itu dipenuhi, atau Tuhan melakukan itu
itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tadi kita membaca di dalam ayat firman Tuhan itu jelas, saudara, kitab Keluaran pasal 33, bahwa Tuhan Allah berkata begini, saudaraku, di ayat yang ke-22, apabila kemuliaanku lewat. Wah, ini berarti Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-19 juga di sana akan dikatakan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan. Kegemilangan itu sama dengan kemuliaan. Tuhan lewatkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya bangsa Israel itu bersama Musa bisa berjalan di padang gurun. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, kita semua hari ini butuh yang namanya roh kemuliaan. Karena itu saudara, Tuhan itu tahu persis saudara dan saya ini ada di padang gurun. Dia tidak biarkan kita jalan sendiri tanpa roh kemuliaan. Dia memberikan roh kemuliaan itu kepada saudara dan saya. Dia memberikan roh kemuliaan itu menyertai kita. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26. Lihat ayat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ya, kita baca ya sama-sama dalam hitungan 3. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan mengajar kita. Dia, saudaraku, dikatakan mengingatkan kita ya dalam segala sesuatu yang diajarkan. Tetapi saudara, mengajarkan, mengingatkan kapan? Apakah 1 kali, apakah 2 kali, atau terus menerus? Lihat ayat 16 dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Ya, 1, 2, 3. Ia akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu berarti Roh Kudus, roh kemuliaan, roh penolong, roh penghibur, roh yang mengajarkan, roh yang mengingatkan, itu menyertai saudara dan saya. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi selama-lamanya Roh Kudus itu akan menyertai saudara. Selagi saudara menumpang di planet bumi, di padang gurun, di tempat yang penuh dengan berbagai macam tantangan, Roh Tuhan tidak akan biarkan saudara sendiri. Dia menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Beri tepuk tangan. Bilang samping kiri kanan, tapi kenapa lu pemuka kelihatan ketakutan? Ada Roh Kudus, ada roh kemuliaan. Kok mukanya tegang banget? Ya, mukanya penuh ketakutan. Saudara yang terkasih, lihat dulu samping kiri kanan, beri senyuman yang terbaik. Ada Roh Kudus, amin. Ya, saudara, ada roh kemuliaan. Jadi nggak perlu takut. Memang hidup di dunia ini ada masalah. Sama kayak orang Israel jalan di padang gurun, hari lepas hari hadapi masalah tak tahu habis-habis. Ya, pokoknya ada tantangan, ada kesulitan, ada banyak sekali hal yang diperhadapkan. Tetapi saudara mesti ingat, kita tidak jalan sendiri. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, itu roh kemuliaan. Ya, Dia menyertai saudara dan saya. Dia terus ada di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya bangsa Israel, waktu mereka berjalan di padang gurun itu, yang namanya tiang awan dan tiang api tidak pernah berhenti ikut mereka. Di mana tiang awan ada, saudaraku, maka bangsa Israel. Kalau tiang awan berhenti, bangsa Israel berhenti. Kalau tiang awan bergerak, bangsa Israel bergerak. Tiang awan dan tiang api. Awan itu di dalam Alkitab itu simbol dari kemuliaan. Api juga demikian, simbol daripada hadirat Allah atau kemuliaan Allah. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Kisah pasal 2 misalnya, di situ ada pernyataan bahwa waktu Roh Kudus itu dicurahkan, dia datang seperti lidah-lidah nyala api. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian lain Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa yang akan
akan datang kemudian akan membaptiskan kamu dengan roh dan dengan api. Roh Kudus itu simbolnya api. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia sebagaimana bangsa Israel di padang gurun. Jadi bangsa Israel dipimpin tiang awan dan tiang api yang merupakan pernyataan dari kemuliaan Allah. Maka saudara dan saya di zaman ini kita dipimpin oleh Roh Kudus yang merupakan tiang awan dan tiang api bagi kita semua. Amin. Lihat ini ayat Roma 8 ayat 14. Perhatikan teks ini. Kitab Roma pasal 8 ayat 14. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal 8 ayat 14 ya. Kita baca ini ayat bersama-sama dalam hitungan 3. Roma 8 14. 1 2 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Kita dipimpin Roh Kudus. Kita dipimpin Roh kemuliaan. Saudara yang terkasih, ya kita tidak jalan sendiri ya, anak-anak Tuhan. Jadi ini sesuatu yang penting buat kita untuk kita semua ingat ya. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah merayakan Pentakosta ya pada hari Minggu kemarin. Tetapi saya ulang lagi, ini momentum yang kita harus ingat terus. Karena Roh Kudus bukan hanya dicurahkan waktu 2000 tahun yang lalu selesai, tapi Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu menyertai kita terus selama-lamanya. Saya ulang lagi, selagi saudara menumpang di planet bumi ini, maka itu roh tidak akan pernah berhenti menyertai kita. Tapi saya ulang, tergantung saudara mau respon itu roh atau tidak. Saudara mau terima itu roh kemuliaan atau tidak. Saudara kalau tidak mau, maka sekali lagi saudara jalan seperti anak yatim. Saudara seperti orang yang tidak punya pimpinan. Saudara menjadi orang yang sekali lagi berjalan sendirian. Kalau saudara tidak respon Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara tidak memberikan roh kemuliaan itu memimpin hidup saudara, saya ulang lagi, saudara akan jadi yatim piatu di tengah-tengah dunia. Hidupmu akan susah, hidupmu akan penuh dengan ketakutan, hidupmu akan penuh dengan berbagai macam hal yang membuat engkau tidak bisa nyaman, tenang, hilang damai sejahtera, hilang kebahagiaan kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya. Makanya Alkitab bilang sama kita, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Ya, Kisah pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat 18. Coba lihat ayat ini. Efesus pasal yang kelima ayat 18. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Kamu harus penuh Roh Kudus. Karena waktu kamu penuh Roh Kudus, hidupmu dipimpin Roh Kudus. Waktu kamu penuh dengan Roh Kudus, ada kemuliaan Allah. Waktu Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau tidak perlu takut meski di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Amin. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, saudara yang terkasih. Tidak boleh tidak penuh Roh Kudus. So kalau tidak penuh Roh Kudus, hidup saya ulang lagi, hidup sama kayak anak yatim, hidup sendiri, hidup seperti seorang yang disebut saudara sebatang kara. Anda tidak punya pertolongan apa-apa. Nah, mau jadi apa kalau hidup seperti itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi kita sekali lagi yang hadir pada sore hari ini, saya mau ajak kita semua untuk beri hidup saudara tiap hari dipimpin, dipenuhi, dipenuhi dengan Roh Allah. Maka tidak ada sesuatu apapun yang kita tidak bisa lewati di tengah-tengah dunia ini. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bagikan beberapa hal tentang orang yang hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudara kalau dipenuhi oleh roh kemuliaan di tengah-tengah padang gurun ini, saudara, ingat baik-baik, padang gurun ini penuh dengan berbagai macam godaan. Ya, penuh dengan berbagai macam godaan. Di padang gurun itu tidak nyaman, saudara yang terkasih. Karena ini padang gurun ini dikuasai setan. Di mana-mana ada setan. Ya saudara, saya berikan contoh kasus dulu. Yesus sendiri menghadapi itu ketika dia dibawa ke padang gurun. Lihat.
lihat Matius 4 ayat 1 mulai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Matius 4 ayat 1 mulai. Kita perhatikan teks ini. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis. Berarti iblis ada di mana? Di padang. Bilang samping kiri kanan, di padang gurun ada setan. Nah, bilang lagi samping kiri kanan, ingat di padang gurun pasti ada setan. Nah, kalau setan ada di padang gurun, dia bikin apa? Dia tanganga, dia lihat lu, lalu kemudian dia bilang lanjut, beteson bikin apa-apa lu, saudara, dia akan makan gigi, saudara. Dia akan mau cek kas mati lu. Dia akan membawa banyak sekali hal-hal yang dia tawarkan kepada saudara sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk cobaan. Lihat ayat berikutnya, ayat 2. Saudara jemaat baca kencang. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, di padang gurun ini pasti kita berjumpa dengan yang namanya lapar. Bilang samping kiri kanan, selagi lu di dunia pasti lapar. Selagi di dunia lapar. Ya saudara, sudah lapar. Apalagi sepuasa 40 hari. Tapi saudara yang terkasih, habis puasa 40 hari lagi lapar, setan datang. Ini setan. Bukan setan lari, setan datang. Lalu dia mulai menawarkan. Dia mulai menggoda. Dia mulai saudaraku datang untuk membuat hal-hal yang membawa orang kepada kesesatan. Dia bilang kalau kau Tuhan Allah, ubah ini batu jadi roti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, apakah satu kali? Tidak, berkali-kali setan datang. Berkali-kali, ini prinsip setan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau saudara ingat baik-baik ini cerita, dan saudara dan saya mulai renungkan, oh betul, berarti saya ini masih ada di dunia. Tiap hari pasti setan goda terus. Tiap hari setan datang terus. Setan datang di kantor, setan datang di tempat kerja, setan datang waktu ketemu di rumah, setan datang waktu kita sedang mau melayani Tuhan, setan datang di berbagai macam situasi. Dia menawarkan banyak hal, saudaraku, untuk menjatuhkan kita, untuk membinasakan kita, untuk membuat kita tidak berdiri lagi di atas terang kebenaran. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sekali lagi, sebagaimana Yesus dipimpin Roh Kudus dan dia menang terhadap semua cobaan itu, kita pun demikian. Kalau ada Roh Kudus yang memimpin kita, tidak ada setan yang bisa menang atas hidup saudara. Amin. Bilang samping kiri kanan, setan memang ada. Tetapi setan tidak bisa menang. Amin, amin. Itu penting saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Roh Kudus, roh kemuliaan, ya, roh kemuliaan ada. Tapi saudara bisa bayangkan kalau Roh Kudus tidak pimpin, Roh Kudus saudaraku tidak menyertai. Dan itu saudara kita bisa temukan di dalam fakta Perjanjian Lama. Bangsa Israel itu yang tidak mau dipimpin Roh Kudus, yang tidak mau dipimpin oleh Allah, yang tidak memberi hidup mereka dipimpin Tuhan, hidup mereka kocar-kacir, mati habis di padang gurun. 1 Korintus pasal 10, saudara bisa mulai memperhatikan teks-teks itu tentang bagaimana orang-orang Israel yang tidak mau saudaraku memberi hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, roh kemuliaan. Saudara, itu bahaya berat ya. Saya mau ajak kita lihat ini ayat, mulai ayat 6, 1 Korintus 10, ayat 6. Perhatikan, saudara yang terkasih, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Orang Israel itu, saudara yang terkasih, karena di padang gurun ini akan godaan banyak. Saudara, apa saja godaannya? Lihat ayat yang ke-7. Perhatikan, jemaat sama-sama baca ayat itu. 1, 2, 3. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama
sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, makanlah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara lihat itu bangsa Israel. Padahal Tuhan yang pimpin mereka loh. Tapi mereka tidak mau di bawah pimpinan Allah. Mereka tidak mau memberi hidup mereka penuh dengan pimpinan Allah. Hidupnya jadi kocar-kacir. Saudara, hidupnya jadinya menyembah berhala, bangun patung lembu emas dan lain sebagainya. Mereka mulai saudara duduk minum dan bersukaria. Ini ciri-ciri Kristen kebanyakan yang juga ada hari ini seperti itu, bukan? Saudara, katanya Kristen tapi tidak beri diri dipimpin Roh Kudus. Makanya hidupnya sembarangan, saudara. Hidupnya tidak berubah. Hidupnya justru jauh dari Tuhan. Hidupnya melakukan hal-hal najis. Hidupnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memberi hidupnya dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus memang sudah dicurahkan. Roh kemuliaan sudah dinyatakan. Tapi dia tidak mau. Ini Kristen KTP. Makanya setan cek ke sana. Setan bawa mereka kepada penyembahan berhala. Maka jangan heran ada orang-orang Kristen yang masih menyembah berhala. Saudara yang terkasih, di gereja iya, tapi berhala dia tidak lepas. Ya, berhala kuburan, berhala rumah adat, berhala benda-benda antik tertentu yang mereka anggap punya kekuatan, punya kuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda ingat baik-baik ini hal yang sangat menyedihkan sekali. Karena orang tidak beri hidup mereka dipimpin Roh Tuhan. Ya, hidupnya pasti dikuasai setan. Bukan hanya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari lanjut ayat 8. Kita lihat selain mereka menyembah berhala, apalagi yang mereka lakukan. 1, 2, 3. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang karena tidak mau dipimpin Roh Kudus, hidup percabulan, gila-gilaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan bunuh kasmati semua. Ya. 9, 1, 2, 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Saudara, 10, 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Itu dia, habis semua. Karena hidup tidak mau dipimpin Roh Tuhan. Ya, setan kodo bawa semua orang Kupang itu. Setan orang bawa semua. Ada yang setan bawa mereka ke penyembahan berhala, ada yang setan bawa mereka untuk hidup dalam percabulan, ada yang setan bawa mereka untuk hidupnya bersungut-sungut, ada yang setan bawa mereka untuk mencobai Tuhan Allah. Ini sudah lihat. Karena saya ulang lagi, tidak dipimpin Roh Kudus. Makanya hari ini saya beri pesan ini buat kita semua. Saya ulang, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Tapi Roh itu akan terus bekerja sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu biarkan hidupmu dipimpin Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus di padang gurun ini, kamu pasti akan masuk dalam perangkap setan. Kalau kamu masuk dalam perangkap setan, kamu binasa. Kalau kamu masuk dalam perangkap setan, kamu akan mengkhianati Tuhan. Kalau kamu masuk dalam perangkap setan, kamu akan jadi alat setan. Amin, anak-anak Tuhan. Amin. Bilang sampai kiri, karena saya tidak mau setan tangkap saya. Ingat itu, saudara terkasih. Ya, karena hari ini saya lihat banyak orang suka tangkap setan. Kristen dia, tapi setan soa buang dia. Hanya agamanya saja yang Kristen. Saya baru pulang KKR hari Sabtu kemarin di Silo sana, saudara. Ya, itu khotbah temanya hamba Tuhan berkarakter Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam khotbah itu saya bilang di dunia ini hanya ada 2 hamba. Hamba Tuhan atau hamba setan. Yang beda antara hamba Tuhan dan hamba setan itu apa? Bukan karunia. Sebab hamba setan dia bisa ada karunia. Saudara bisa lihat ayat banyak sekali dalam Alkitab.
Tapi saya beri contoh saja, Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 itu hamba setan. Karunia ngeri. Saudara bernubuat, mereka saudara usir setan, karunia. Tapi saudara lihat pelaku kejahatan. Ya. Jadi yang bedakan hamba Tuhan dan hamba setan bukan karunia, tetapi karakter, perbuatan. Saudaraku, karunia bisa manipulasi, karunia bisa tipu-tipu, tetapi saudara karakter tidak bisa tipu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru saja saya tadi nonton di siang hari tadi ada satu video yang lagi viral di TikTok, di Facebook. Ya saudara, terbongkar kedok seorang pendeta. Ya saudara, dia tiap hari berlutut menyembah, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, haleluya, haleluya. Tiap hari sudah dia panok, dia pu istri ini ngeri. Pukul dia pu istri ini ngeri, saudara. Dan terbongkar dia punya kejahatan. Saudara terkasih, bukan hanya dia pukul dia pu istri, bahkan dia menikah 3 kali. Bahkan saudara menikah dengan orang Islam, pendeta setan. Saudara terkasih dalam tuh, no model begini nih. Saudara pikirannya ada dulu, sekarang baru viral. Dia pu istri bongkar semua, istri semestahan. Istri jaga mati karena pikir dia pendeta, tapi saudara ternyata ini gila, disapu ini gila betul-betul. Saudara terkasih, karakter ini penting. Amen. Karakter itu penting sekali. Bukan hanya masalah karunia, karakter. Karena kalau kau tidak dipimpin Roh Kudus, karaktermu pasti karakter setan. Saudara, maka jangan heran sabar kau lihat haleluya di gereja, di luar untuk setan pakai dia. Saudara, tapi orang kalau dipimpin Roh Kudus, saudara yang terkasih, karakternya pasti karakter Kristus. Karakternya pasti karakter ilahi. Kalau dipimpin Roh Allah, bukan hanya ada pengurapan, tapi karakter yang baik pasti akan lahir dari hidup orang itu. Amen. Beri tepuk tangan terbaik. Saudara yang terkasih, saya cerita ini di Kupang. Saudara, ya ini di Kupang ya. Saya pernah loh diundang 1 kali khotbah di satu tempat. Lalu kemudian saudara, dia pu istri curhat. Dia istri bilang, Bapak jangan lihat dia laki begitu, kelihatan rohani malu. Gini, ya. Nah saya juga pikir dia laki ini rohani, tapi ternyata tidak demikian. Dia bilang, Bapak kalau dia tidur itu beta tumpang tangan di dia. Sudah, ya. Karena suami ini ternyata tidak bertobat, hanya kelihatan rohani ini. Orang bisa sembunyi di balik topeng, saudaraku, nama hamba Tuhan. Orang bisa sembunyi di balik topeng mimbar gereja. Orang bisa sembunyi di balik topeng yang namanya jubah kependetaan. Bisa. Saudara, kalau Roh Kudus tidak pimpin hidup kita hancur. Setan kuasai. Saudara, maka betapa penting tadi saya waktu dengar kesaksian mama, saudara yang terkasih. Ini penting. Jaga hati, jaga pikiran. Ini saudara, karena setan pun area kerja tuh hati pikiran. Itu dia bekerja, dia serang lu. Kadang orang tidak sadar. Makanya kita butuh sekali Roh Allah, Roh Kudus. Karena kita ini kan terbatas, Bapak Mama, saudara. Siapa yang bisa jaga sungguh-sungguh di hati, sampai bisa benar-benar sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Siapa bisa jaga dan pikiran? Potong pikiran ini liar. Liar. Saudara. Kecuali Roh Allah. Karenanya Roh Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus yang tidak terbatas. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Saudara terkasih. Loh iya. Saya temukan banyak anak-anak Tuhan. Separuh menari-menari tambori, mata air bunting. Saya bilang apa adanya. Separuh betul lihat kerohani itu. Macam main-main, setan ini akan incar terus. Selagi kau di padang gurun, setan tidak akan kasih biar lu. Mau lu pendeta, kalau lu mau sapa, lu banyak, dia tidak akan mundur, dia akan maju dan cari. Kecuali Anda dan saya dikuasai Roh Kudus. Karena dia hanya takluk kalau ada Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Paulus pernah bilang begini, hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kedagingan.
Galatia pasal yang kelima. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mulai ayat 16, tampilkan. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Perhatikan ini ayat, saudara. 1, 2, 3, jemaat sama-sama kejar. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh apa? Roh. Sebab kalau kamu tidak hidup oleh roh, kamu pasti ikut keinginan daging. Pasti, saudara. Karena setan ini memanfaatkan keinginan daging kita. Setan bekerja untuk saudaraku melihat keinginan saudara dan saya. Makanya tadi Yesus itu sudah lihat, keinginannya kan makan. Keinginannya itu keinginan manusiawi yang digodai oleh setan, yang dicobai oleh setan, yang ditawarkan oleh setan. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk menolak semuanya itu. Makanya sekali lagi Alkitab bilang sama kita, saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus pimpin saya. Sama-sama katakan itu. 1, 2, 3. Roh Kudus pimpin saya. Lebih lagi, Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus penuhi saya. Bilang sama-sama, Roh Kudus kuasai saya. Roh Kudus kuasai saya. Amin. Anak-anak muda, tidak ada yang geng, anak-anak muda. Saya kasih tahu saudara, tidak ada geng. Ya, kalau kau tidak dikuasai Roh Kudus, setan cek ikas mati. Sungguh, saudara yang terkasih, hidupmu akan kocar kacir, masa depanmu akan hancur. Saudara yang terkasih, dengar baik-baik. Karena itu hari-hari ini, saudara jangan lihat anak-anak muda jatuh banyak, jatuh berantakan kiri kanan. Karena hidup saya ulang tidak beri dipimpin Roh Kudus. Dunia ini tambah jahat. Alkitab sudah bilang, ini dunia bukan tambah baik, tambah jahat. Artinya kalau dunia tambah jahat, itu berarti dunia ini dikuasai oleh yang namanya setan. Tambah hari, dikuasai setan di mana-mana. Hanya Roh Kudus yang bisa buat kita menang. Karena Roh itu besar dan luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 4. Lihat ini ayat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Ya, jemaat sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Amin. Roh Kudus itu lebih besar. Roh Kudus itu yang lebih berkuasa. Dia yang saudaraku lebih dahsyat. Kalau dia hadir dalam hidup saudara dan saya, maka setan akan kalah. Setan tidak bisa menang. Kalau setan tidak menang, hidup saudara tambah hari ada di dalam pertobatan. Hidup saudara tambah hari hidup di dalam kemuliaan. Hidup saudara tambah hari pasti tambah lebih baik. Meskipun dunia tambah jahat, saudara akan tambah lebih baik. Bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari Senin dan Selasa saya akan KKR di Manulai. Saudara yang terkasih, saya kasih tema Manulai dilawat oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, saya rindu orang betul-betul mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus itu. Sebab Roh Kudus ini siapa mau rubah siapa? Ya, saudara, siapa rubah siapa? Hanya Roh Kudus yang bisa rubah orang. 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita lihat ini ayat. 2 Korintus 3 ayat 18. Jadi kalau ada Roh Kudus itu perubahan pasti terjadi. Saudara, karena setan dikalahkan, karena sudah roh kedagingan dikalahkan. Mana ada saudaraku Roh Kudus kalah dengan itu semua? Tidak mungkin. Maka hidup kita akan jadi tambah lebih baik. 2 Korintus 3 18. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara perhatikan kalimat itu jelas bahwa saudara lihat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu datang dari roh, Roh Kudus, roh kemuliaan. Nah, kalau ada Roh Kudus, roh kemuliaan, kita diubah. Ubah menjadi apa?
serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau ada Roh Kudus, hidup orang tambah berubah. Kalau ada Roh Kudus, hidup tambah berubah. Ya saudara. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, berubah juga. Ya, berubah tambah jahat. Berubah serupa dan segambar dengan setan. Makanya jangan heran kalau ada ibu-ibu yang waktu pulang dia bilang, saya tidak bisa betah di rumah. Kenapa? Karena saya laki ini 11-12 dan setan bapak. Setan karmana dia juga gitu. Ya karena memang hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus, lama-lama kesetanan. Saudara terkasih, ada berapa banyak suami nggak betah di rumah karena istrinya juga 11-12 dengan setan. Ya. Saudara terkasih, makanya ini betapa penting Roh Kudus itu pimpin hidup kita. Roh Kudus itu menguasai hidup saudara. Saya beberapa hari yang lalu mendoakan orang yang ditinggal suaminya sudah 4 tahun lebih. Saudara, waktu saya ketemu ini ibu, saya dalam pikiran hanya satu, saudara. Ini ibu yang setan atau dia laki yang setan? Kalau dia laki yang setan, makanya akhirnya dia tinggalkan dia istri, saudara. Karena apa? Tahu hilang kabar, tidak tahu hidup ke mati di mana, tidak mengerti. Karena kontak nomor semua sangat aktif habis. Cek Facebook tidak dapat. Semua saudara yang terkasih dalam Tuhan, kontak saudara tanya kiri kanan, tidak ada yang tahu antara hidup dan mati. Ya, saya pikir-pikir mau kasih tahu ini ibu supaya bikin ibadah penghiburan, sudah. Juga tidak ketemu mayatnya di mana. Tapi hilang 4 tahun. Ya saya cuma pikir antara ibu yang setan atau bang tua yang memang setan. Karena saya ulang lagi, hidup ini kalau tidak jadi orang yang dipimpin Roh Kudus pasti kesetanan, pasti. Lama-lama kalau sudah tidak serupa dan segambar dengan Kristus, serupa dan segambar dengan setan, itu pasti. Jadi kalau saudara menyanyi lagu Ku mau sepertimu Yesus, amin, amin. Tanya dulu samping kiri kanan, kamu biasa nyanyi ini lagu tidak? Ya, pasti kan sering kok. Saya pikir soal itu lagu luar kepala. Tetapi saudara, apakah saudara betul-betul semakin serupa dengan Yesus? Atau tambah hari menyanyi ini lagu tapi semakin serupa dengan setan? Orang kalau menyanyi ini lagu memang dia hidup mesti semakin serupa dengan Kristus. Tambah hari tambah berubah, tambah hari tambah berubah. Untuk kesekian kalinya saya selalu kasih contoh tentang seorang bapak gereja kita, namanya Agustinus dari Hippo. Saudara, Agustinus dari Hippo ini seorang bapak gereja yang terkenal karena dia ini kemudian mendirikan gereja di Aljazair, atau menjadi bapak gereja, pembuka gereja di Aljazair, di daerah Afrika Utara sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, siapa dia Agustinus dari Hippo ini? Agustinus dari Hippo ini, saudaraku, adalah seorang yang hidupnya duniawi sekali. Dia masih sekolah saja dia sudah menghamili orang. Dia sudah punya anak sebelum saudaraku dia menikah. Ini laki-laki yang namanya Agustinus. Hidupnya pokoknya jahat sekali, saudara. Tetapi satu hari kelak dia kemudian meninggalkan Aljazair atau Hippo atau Afrika Utara itu, lalu kemudian dia berangkat ke Roma. Di kota Roma itu, saudara, dia kemudian menempuh pendidikan lebih tinggi. Dia ingin menjadi seorang filsuf atau pemikir, cendekiawan, orang pintar, guru besar. Dia ingin jadi itu, saudara. Tetapi semakin dia menempuh pendidikan sekuler, Agustinus ini tambah jahat. Hidupnya tambah, saudaraku, kedagingan, tambah hidup di dalam berbagai macam hedonisme. Ya, pokoknya semua keinginan-keinginan dunia dilakukan oleh Agustinus dari hidup. Bapak gereja kita itu, saudaraku, lalu kemudian satu hari dia pindah dari kota Roma menuju ke Milan di Italia. Saudaraku, waktu dia sampai di Milan, dia ketemu dengan seorang bishop atau seorang rohaniawan yang membimbing dia, saudara. Dan akhirnya dia kenal Kristus. Sebelumnya dia bukan pengikut Kristus, ya. Dia bukan orang Kristen. Tapi ketika dia ketemu dengan seorang bishop atau seorang pemimpin gereja di Milan, lalu kemudian saudara dia mulai kenal Yesus.
Tetapi waktu dia kenal Yesus, saudaraku, dia masih sukar sekali untuk melepaskan keinginan-keinginan Agustinus dari Hippo. Ya, dia sukar sekali untuk bertobat. Padahal dia kepengen bertobat, dia kepengen berhenti berjudi, dia kepengen berhenti untuk mabuk-mabukan, dia kepengen berhenti dari perzinahan. Tapi pergumulannya itu sulit sekali untuk lepas dari semuanya itu. Satu hari dia duduk-duduk di taman, saudara. Waktu dia duduk di taman, lagi merenungkan kapan saya bisa bertobat, kapan saya bisa berubah jadi baik. Saya sudah kenal Yesus, tapi kok saya nggak berubah-berubah. Tiba-tiba di tengah-tengah, saudaraku, taman itu, dia mendengarkan suara ada sekelompok anak kecil yang menyanyi. Lagu itu berbunyi begini, tolelege, tolelege, dalam bahasa Latin yang artinya ambillah dan baca. Ambillah dan baca, ambillah dan baca. Kalimat itu diulang-ulang, tolelege, 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 tolelege. Saudara, waktu kalimat itu diulang-ulang, Agustinus cari di mana ini anak-anak kecil menyanyi ambillah bacalah, ambillah bacalah. Dia cari di sekitaran taman itu, dia tidak temukan ada anak kecil. Tapi suara itu begitu jelas, tolelege, tolelege. Dia ambil kesimpulan, ini berarti bukan suara manusia, ini suara Tuhan. Ini Roh Kudus yang bicara, ini Roh Allah yang berbicara. Saudara, dia segera masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian dia ambil Alkitab. Tahun 300-an Masehi, saudara yang terkasih, belum ada Alkitab yang seperti kita punya sekarang, Kejadian sampai Wahyu. Masih berupa salinan-salinan atau manuskrip-manuskrip. Maka saudara Agustinus dari Hippo itu, dia ambil Alkitab, dia buka secara acak. Saudara, begitu dia buka secara acak, bukaan pertama, muncullah ayat Roma 13 ayat 13 dan 14. Mari kita lihat ayat ini. Roma 13 ayat 13 dan 14. Saudara perhatikan ayat ini ya. Roma 13 ayat 13 dan 14. Tampilkan. Kita baca ya, saudara. 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14, sama-sama saudaraku. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Agustinus baca ini ayat. Dan hari itu dia bertobat dari semua kejahatan-kejahatannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu Alkitab tidak, hanya 2 ayat. Roma 13 ayat 13 dan 14. Siapa yang bisa rubah dia? Karena ada suara Roh Kudus yang berkata, tolelege, tolelege. Ambillah dan baca. Kalau bukan di suara Roh Kudus, maka Agustinus sudah bertobat. Dan hari itu ketika dia ambil keputusan bertobat, dia tinggalkan semua kemabukan, pesta pora, kenajisan, segala macam dia tinggalkan. Dan dia beri hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia bertobat dengan sungguh. Saudaraku, dia tidak lagi mau jadi filsuf. Dia tidak mau jadi lagi seorang guru besar. Dia tidak mau lagi jadi seorang cendekiawan. Tapi satu dalam otaknya, dia mau menangkan jiwa di Aljazair, di Hippo. Maka saudaraku yang terkasih, dia ambil keputusan tinggalkan kota Milan dan kembali ke daerahnya yang bernama Hippo atau Aljazair itu sekarang. Maka dia dikenal dengan Agustinus dari Hippo. Saudara yang terkasih, dia mati di sana pada sekitar tahun 400-an Masehi. Saudara yang terkasih, dia melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh, saudara. Dia mendirikan gereja. Dia seorang yang bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus bicara lewat suara yang berkata, tolelege, tolelege. Ubah hidupnya jadi baru. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu baca Roma 13, 14 seberapa kali? Ya, baca berkali-kali, memabuk larut tidak berhenti. Ada orang itu yang begitu. Baca ulang-ulang. Ya sudah. Tapi pesta pora tidak mau berhenti. Kau baca apa? Ini Roh Kudus harus datang juga menyanyi buat dia.
tolelege. Tapi mungkin pakai bahasa Timur, bahasa Alor, ya bahasa Sumba, bahasa Rote. Itu baru dia sadar, enggak? Anak-anak Tuhan, kalau Roh Kudus ada, hidup kita jadi baru. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus ada, kamu pasti berubah serupa dan segambar dengan Kristus. Maka hari ini saya ulangi lagi. Kalau Tuhan perlihatkan kemuliaannya bagi kita, hidup kita tidak ada dalam perangkap setan. Kita pasti menang terhadap setan. Godaan-godaan setan yang bikin kita mau jatuh, bikin kita hancur, semua akan dikalahkan kalau ada yang namanya, sekali lagi, Roh Kudus dalam hidup kita sekalian. Hal yang kedua, saudara yang terkasih, kalau ada roh kemuliaan atau Roh Kudus itu di dalam hidup kita sekalian, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Efesus dulu, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10, lalu Kisah 1 ayat 8. Saya mau ajak kita baca dua ayat ini ya. Efesus 6 ayat 10 lebih dulu ya, bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi saudara, itu ayat bilang kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kenapa kita disuruh kuat? Karena nanti kalau saudara baca ayat 11-12, perperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang dibutuhkan kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah kekuatan dalam hidup. Karena itu Roh Kudus butuh. Kita butuh sekali Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya buat kita menang terhadap setan, tapi Roh Kudus itu berikan kuasa, kekuatan kepada kita. Kisah 1 ayat 8. Kisah pasal 1 ayat 8. Saudara yang terkasih, Kisah 1 ayat 8. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sampai situ saja. Kamu akan menerima kuasa, kekuatan, saudara. Ya. Kata kuasa di dalam teks ini dalam bahasa Yunani itu dipakai kata dunamis. Dunamis itu akhirnya muncul kata dinamit. Dinamit itu sama dengan bahan peledak. Ya, ada bapak tentara di sini pasti lebih tahu. Ya, sudah. Ya. Nah, namanya bahan peledak itu berarti kekuatan. Ada sesuatu yang bergerak, kuasa. Saudara yang terkasih. Nah, hidup kekristenan ini, Anda dan saya butuh yang namanya kekuatan. Hidup ini butuh kekuatan, saudara. Apalagi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kesulitan hidup ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan, bahaya. Kemarin saya khotbah di salah satu persekutuan di Kupang. Dong kasih tema hikmat Allah menuntun orang percaya, atau hikmat Allah menuntun kepada iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara bayangkan kalau tidak ada hikmat Allah itu kekuatan Allah. Kalau saudara baca di dalam kitab 1 Korintus, hikmat Allah itu kekuatan Allah. Ya. Nah, hikmat Allah dan kekuatan Allah ini tidak bisa ada kalau tidak ada Roh Kudus. Tidak ada, saudara yang terkasih. Jadi kalau Roh Kudus ada, baru ada hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada hikmat Allah, tidak ada kekuatan Allah dalam hidup kita. Hidup kita, saudara, kalau tidak ada kekuatan apa ya, kita akhirnya lemah. Kita bisa ambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup ini. Kita akhirnya, saudaraku, tidak bisa melihat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kelemahan kita ini terlampau luar biasa, saudara yang terkasih. Tapi Roh Kudus itu adalah roh kekuatan. Roh Kudus itu adalah roh kuasa. Roh Kudus itu adalah, saudara, pribadi Allah yang memberikan kekuatan yang tak terbatas buat kita semua yang terbatas ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang manusia Superman. Tidak ada. Kita semua lemah. Maka kita butuh Roh Kudus yang beri kekuatan kepada kita. Saya beri tunjuk satu ayat ini buat kita, Roma 8 ya. Perhatikan ayat 26, 27 dan 28. Ya, Roma 8 ayat 26. Lihat ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu membuktikan bahwa saudara dan saya tidak kuat. Tapi Roh Kudus itu dia bantu kita
Karena kita tidak kuat, kita lemah, maka Roh Allah atau Roh Kudus itu hadir di sana untuk membangkitkan kita, memberi kekuatan kepada kita. Roma 8, 26 ya. 1, 2, 3 keras. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita di dalam apa? Berdoa. Di dalam kelemahan kita. Ulang. Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Bilang samping kiri kanan, ternyata kita lemah. Makanya ada Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, Petrus, lu jangan makan puji. Ini kami pakai bahasa Kupang. Lu ini lemah, maka lu tunggu sampai kuasa Allah diberikan kepadamu. Sebab kau pasti tidak akan bisa melayani tanpa Roh Kudus. Kamu hampa, kamu kosong, kamu lemah kok. Ya, kamu tidak bisa apa-apa. Makanya Yesus sebelum saudaraku dia terangkat ke surga, pesan amanat yang terakhir dia bilang sama mereka semua. Ya saudaraku, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kamu, kamu tidak bisa jadi saksi. Tidak ada kuasa. Kamu lemah semua kok. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu tidak ada orang yang bisa berjalan sendiri tanpa Roh Allah. Kita semua ini punya kelemahan. Hanya Roh yang bisa bantu kita di dalam kelemahan kita. Roh yang bisa bantu saudara dalam kelemahan. Ya saudara. Bahkan Roh berdoa kepada saudara, berdoa untuk saudara dan saya kepada Tuhan. Roh Kudus itu. Ya saudara, karena kita ini kalau sudah lemah, kadang-kadang kita tidak berdoa. Jujur saja. Saudara yang terkasih, kalau kau tahu sudah lemah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh, kadang kita susah bisa ngomong apa-apa lain. Tapi Roh Kudus di dalam diri saudara, dia bantu saudara untuk berdoa. Dia bantu saudara untuk bangkit dari keterpurukan. Dia bangkitkan saudara. Dia hiburkan saudara. Dia kuatkan saudara. Dia tolong saudara. Dia adalah Roh yang memberikan kekuatan buat kita semua. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya suka sekali saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus. Ya saudara yang terkasih, semakin hari kalau kita tahu sadar kita lemah, aduh, kita pasti akan semakin berserah kepada Roh Kudus. Semakin saudara yang terkasih, karena kita tahu kita terbatas sekali. 27, 28, jemaat, lihat ini ayat Roma 8, 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu sudah lemah, kamu kadang tidak berdoa juga, tapi Roh Kudus bantu kamu dalam berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah kalau Roh Kudus berdoa buat kita dalam kelemahan kita, maka apa yang terjadi? 28 ayat terkenal ini saudara. Ini ayat jadi ayat hafalan banyak orang Kristen. Kita baca Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena Roh Kudus itu bisa bantu kita dalam kelemahan. Maka musim hidup kita semacam apapun, Roh Kudus bisa bangkitkan kita. Roh Kudus bisa membuat saudara lihat banyak hal yang menyenangkan. Karena saya ulang lagi, ada Roh Allah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Maka itulah saudaraku, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita semua. Tadi siang saya berterima kasih kepada jemaat yang saya layani, saudara terkasih yang hadir di dalam doa puasa. Saya bilang begini, kalian ini orang-orang yang saya mesti ucapkan terima kasih. Kenapa? Saudara, sebab tanpa doa-doa kamu ini, maka ini pelayanan sumati lama. Saudara, tanpa doa-doa kamu, kami semua yang hanya WL, singers, pengkhotbah, saudara, ini saudara terkasih dalam Tuhan tidak punya kekuatan apa-apa kalau
tidak berdoa. Makanya saya harus berterima kasih kepada kamu, karena kamu adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan tetapkan ada di bagian paling penting di dalam pekerjaan Tuhan. Karena doa itu kekuatan, doa itu senjata. Karena waktu berdoa Roh Kudus bekerja. Waktu berdoa Roh Allah akan turut bekerja dalam kelemahan-kelemahan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya bilang jangan berhenti berdoa. Karena kalau kamu pincang berdoa, maka ini pelayanan jadi hancur. Ini pelayanan tidak bisa maju. Karena kita semua tidak ada yang hebat. Ya saudara, tidak ada yang bilang, oh ini karena beta yang khotbah makanya orang banyak datang. Ini karena beta yang khotbah maka semua dapat urapan. Nah, kalau tidak ada yang doa, siapa yang bisa Roh Kudus? Saudara mau kerja dari mana? Ini karena ada orang-orang yang batarea. Dan Roh Kudus itu bekerja di situ. Roh Allah itu bekerja di situ. Saya pernah kasih ilustrasi ini untuk mengingatkan banyak orang yang kadang-kadang mulai sombong dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Satu hari saudaraku dalam suatu ibadat KKR, ya saudara, seorang pendeta dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia berkhotbah, bahkan hari itu waktu dia altar call, mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, yang tuli bisa dengar, yang bisu bisa bicara. Saudara yang terkasih, mujizat terjadi dengan begitu dahsyat. Dan di ending daripada atau di akhir dari kebaktian itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka penglihatan datang kepada pendeta itu. Pendeta itu melihat ada sosok malaikat yang datang, saudara, dengan membawa mahkota besar yang begitu bercahaya keemasan gilang gemilang. Maka saudara yang terkasih, waktu dia lihat malaikat itu, dia berkata di dalam hatinya, pendeta ini bilang, ini pasti mahkota untuk beta. Saudara, dia sudah bilang, ini pasti untuk beta. Kok siapa lain? Kalau bukan beta, ini pelayanan mana bisa jadi begini? Yang tadi sembuh-sembuh itu karena beta jamaah sandong satu-satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dia pikir ini Tuhan kirim ini malaikat untuk bawa mahkota kasih dia. Tapi saudara yang terkasih, malaikat ini keliling-keliling, sampai di Bapak Pendeta, dia tidak tahu. Saudara, dia pindah lagi. Lalu Pak Pendeta dalam hati, malaikat jangan prank dong. Beta sudah tahu itu untuk beta, malu main prank-prankan lagi. Ya, tapi saudara, ini malaikat kemudian pergi ke singers, ke WL, ke saudaraku pemain tamborin, saudara, ke pemain musik. Tapi juga dia tidak tahu ini saudara mahkota. Saudara terkasih dalam Tuhan, pendeta ini bertanya-tanya, maksudmu apa? Hanya kasih tunjuk ini mahkota gilang gemilang. Saya tidak WL, tidak singers, tidak pemain musik, tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia keliling lagi di malaikat ini, keliling terus bawa mahkota ini. Saudaraku, tapi tiba-tiba malaikat ini berhenti di sudut gereja itu. Tepat saudaraku, di sudut gereja itu ada seorang nenek tua yang sedang duduk di sudut gereja itu. Saudara, pendeta ini bilang begini, lu jangan main gila. Itu nenek itu tiap minggu datang, dia hanya duduk di belakang. Lu mau kasih dia? Dia udah bikin apa ini untuk ini pelayanan? Kalau lu kasih penghargaan buat dia, ini mahkota yang gilang gemilang. Hai kami ini tim altar ini yang setengah mati. Akui. Saudara yang terkasih, kebetulan pendetanya dari Amarasi. Sorry kan, ya, saudara. Maka saudara yang terkasih, tetapi lama kelamaan ini malaikat semakin jelas bahwa dia memberikan saudaraku mahkota ini kepada ini nenek tua. Dan dia taruhlah persis di kepala nenek tua ini. Waktu saudara taruh di kepala nenek tua ini, pendeta ini semakin berontak di dalam hati. Tuhan, aku tidak terima. Aku melayani model begini. Sudah sehebat-hebat ini, sudah loyalitas seperti ini, kok mahkotanya buat nenek itu? Lalu suara dari surga datang. Hai pendeta, saudara, kamu bisa menumpangkan tangan dan orang sembuh karena doa nenek itu tiap hari. Kamu bisa lihat WL pimpin pujian dengan urapan. Oh, pemain musik memainkan alat musik dengan penuh karena nenek itu tiap hari berlutut dan berkata, Tuhan tolong pekerjaan Tuhan di gereja saya. Tolong pendeta saya supaya waktu dia berdoa, dia menumpangkan tangan, dia berkhotbah,
ada mujizat, ada tanda-tanda heran terjadi. Nenek itu yang tiap hari berdoa. Amin. Jadi saudara jangan pernah pukul dada kalau Tuhan bisa pakai ketong. Karena potong ini lemah. Jadi kalau Tuhan bisa pakai ini karena ada Roh Kudus yang bekerja. Dan Roh itu bekerja karena ada doa-doa yang dinaikkan. Karena ada syafaat-syafaat yang dinyatakan. Tanpa itu kita semua ini hanyalah barang yang akan dibuang. Tidak ada bisa dipakai. Gua tahu kau lemah semuanya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa pukul dada kalau Tuhan pakai kita. Saudara yang terkasih, ini semua karena anugerah Tuhan. Kita ini semua lemah. Karena itu saudara, hidup ini butuh yang namanya Roh Kudus pimpin kita. Butuh urapan Tuhan. Butuh Roh Allah kerja. Butuh Roh Kudus kuasai hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Amin. Saya pimpin doa di gereja selama 10 malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Dan satu malam saya tidak pimpin, saudara, karena saya ada pelayanan keluar. Waktu itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, selesai itu orang yang saya suruh pimpin pelayan di gereja lalu bilang begini, Pak Pendeta, jangan beta lain. Kalau beta ini kerasa Tuhan sudah hadir. Memangnya Tuhan beta bawa? Sudah terkasih dalam Tuhan itu sekali lagi, saya bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Roh Allah itu sendiri. Dan dia bisa hadir bagi siapa saja. Sudah terkasih, saya bilang kamu tidak boleh pikir begitu. Itu salah itu. Ya. Karena Roh Kudus itu hadir bukan karena saya. Roh Kudus itu hadir bukan karena si A, si B, si C, tetapi karena ada orang yang merindukan kehadirannya. Karena ada orang yang mau buka hati, karena ada orang yang mau terima dia hadir di dalam hidupnya, maka Roh Kudus itu akan bekerja. Kita semua, saya ulang lagi, terbatas, lemah, tapi kalau ada Roh Tuhan dalam hidup kita, yang terbatas itu akan kuat, yang terbatas itu akan dimampukan, yang terbatas itu akan diangkat, yang terbatas itu akan dibangkitkan, yang terbatas itu akan menggoncang. Karena sekali lagi ada Roh Allah yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan terkait dengan itu. Karena itu saudara, Musa, seorang hamba Tuhan, bilang, perlihatkanlah kemuliaan. Hari ini kata yang sama kita mau bilang sama Tuhan. Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu bagi saya. Perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Sebab kalau Kau perlihatkan kemuliaan-Mu, aku akan semakin berubah. Roh Kudus akan bekerja dan setan akan dikalahkan. Kalau Engkau memperlihatkan kemuliaan-Mu, maka aku lemah, tapi Engkau beri aku kekuatan. Kalau Roh Kudus menyatakan kemuliaan-Nya, maka kita semua yang terbatas bagi Tuhan tidak terbatas. Kuasanya akan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita semua. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan semua singa share.